Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 6, nama saya Gia Faika Haya dan teman saya Yunesa Amalia akan menjelaskan mengenai pemanasan global atau global warming. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata pemanasan global atau global warming ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global ini? Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global akan memicu perubahan iklim bumi sehingga akan memicu pergeseran musim seperti kemarau panjang, hujan terus-menerus, dan sering terjadi badai. Selanjutnya, apa saja sih dampak dari global warming? Yang pertama ini ada perubahan iklim. Pada dasarnya, perubahan iklim merupakan peristiwa alami. Namun, akibat ulah manusia yang melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, salah satunya karbon monoksida ke atmosfer, menyebabkan kenaikan rata-rata temperatur bumi yang tidak wajar. Kejadian ini mempengaruhi ekosistem sehingga kepunahan terjadi lebih cepat. Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi salah satu ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan manusia, fauna, dan keanekaragaman hayati. Menurut para ahli, kenaikan temperatur telah mencapai 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius. Pemanasan global menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak mudah adaptasi, akibatnya tumbuhan dapat mati dan hewan berimigrasi ke area lain. Ekosistem berubah secara total dan cepat. Selanjutnya yakni meningkatnya tinggi air laut. Mengapa demikian? Karena ketebalan es di kedua kutub semakin tipis dan area yang ditutupi es semakin sedikit. Sehingga ketika musim panas, es akan mudah meleleh dan tercebur ke laut dan membuat air laut semakin tinggi. Lalu terganggunya kehidupan manusia dan kerusakan kehidupan hewan dan tumbuhan ini berkaitan dengan perubahan iklim yang telah dijelaskan tadi. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai pengertian dari pemanasan global dan dampaknya, kita dapat mengetahui bahwasanya banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanasan global ini. Nah, tapi apa sih penyebab dari pemanasan global itu? Nah, yang pertama ini ada efek rumah kaca, yakni proses alami yang terjadi ketika panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Akibatnya, suhu bumi pun menjadi lebih panas. Lalu ada gas buangan dari industri. Nah, gas buangan dari industri ini adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan karena asap pabrik mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana yang merupakan gas rumah kaca. Selanjutnya ini ada meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Nah, gas karbon monoksida ini mengakibatkan efek rumah kaca. Gas karbon monoksida pada konsentrasi yang tinggi dapat mempengaruhi pernapasan manusia. Lalu ada luas hutan yang semakin menurun. Mengapa demikian? Karena akibat pemanasan global sering terjadi kebakaran hutan. Walaupun biasanya terjadi secara alami, namun dengan bertambahnya karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas akan mengakibatkan kebakaran hutan lebih sering terjadi. Nah, kehidupan manusia akan dalam bahaya dan satwa liar juga menderita. Dan yang terakhir ini ada penggunaan styrofoam yang berlebihan. Nah, mengapa sih penggunaan styrofoam ini berbahaya bagi diri kita dan juga bagi lingkungan? Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan oleh kita para pedagang-pedagang yang menggunakan styrofoam dalam menjual makanannya. Nah, karena dalam styrofoam ini terdapat senyawa benzena yang termasuk zat yang bersifat karsinogenik. Maksudnya ini jadi zat yang berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan masalah yang besar bagi lingkungan karena senyawa CFC yang terkandung di dalamnya menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. Nah, kita akan membahas tentang styrofoam. Styrofoam ini mungkin sudah sangat populer ya di kalangan masyarakat karena sering digunakan oleh masyarakat itu sendiri, entah sebagai pengemas makanan maupun barang-barang, karena ternyata bahannya itu sangat tahan lama dan ekonomis juga ketika dipakai. Nah, langsung aja yuk kita bahas tentang styrofoam, dampaknya, ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya.
Kita lanjut ke bagian pengertian styrofoam. Jadi, styrofoam itu apa sih? Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik dari sekian banyak jenis plastik. Bahan dasarnya adalah polistiren. Kalian tahu gak sih polistiren itu apa? Jadi, bahan dasar styrofoam itu adalah polistiren, suatu jenis plastik yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya, dan murah tetapi cepat rapuh. Karena kelemahannya tersebut, polistiren dicampur dengan seng dan senyawa butadin. Hal ini menyebabkan polistiren kehilangan sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Kemudian, untuk kelenturannya ditambah zat plastiker seperti dioktil petalat atau DOP, butil hidroksitoluena atau BHT, atau butil stearat. Plastik busa yang mudah terurai menjadi struktur sel kecil merupakan hasil proses peniupan dengan menggunakan klorofluorkarbon atau CFC. Hasilnya adalah bentuk yang sering kita dipergunakan untuk saat ini. Kita sering kan mendengar CFC, bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan styrofoam. Kira-kira dampaknya apa ya bagi lingkungan? Kan kita sudah tahu dampak CFC itu bagaimana pada tubuh juga. Tapi bagi lingkungan itu apa ya? Apakah ada keterkaitannya dengan global warming? Selanjutnya, kita akan bahas tentang manfaat styrofoam sebelum kita membahas tentang dampak negatif dari penggunaan styrofoam terhadap lingkungan sekitar. Jadi yang pertama itu tidak berpori dan higienis. Polistiren yang sering kita gunakan untuk bahan makanan ini ternyata dapat memelihara kebersihan dan mencegahnya dari berbagai kuman. Misalnya ketika unggas ataupun makanan-makanan laut lainnya, bisa mencegah dari yang namanya kebocoran, cairan, dan bakteri yang dapat membahayakan. Jadi itu sangat berguna banget ya buat kesehatan makanan. Yang kedua itu adalah ringan. Kenapa? Karena sekitar 95% sampai 98% busa polistiren berisi udara. Hal tersebut dapat meminimalkan biaya transportasi dan angka kerusakan. Nah, sangat ringan banget kan kalau misalnya kita pegang styrofoam, karena ternyata itu kebanyakannya udara. Yang ketiga adalah mudah diolah. Polistiren ini bahan yang termoplastik, murah dan mudah diolah, serta menyediakan kejernihan optik yang baik, sangat mengkilap, dan memiliki stabilitas dan kekokohan. Nah, kemudian ekonomis. Jadi ekonomis itu mampu bekerja dengan kualitas tinggi serta hemat biayanya. Kuat dan tahan lama. Tentu saja, saat diproses, polistiren mengalami ekspansi antar 40-50 kali dari volume semula dan mengubah udara menjadi bahan kuat dan berdaya guna. Jadi sangat lama banget nih kalau misalnya kita menggunakan styrofoam, gak mudah rusak dan juga gak lemah, gak rapuh, jadi kuat. Kemudian masa penyimpanannya lebih lama. Dari semua makanan yang dihasilkan di seluruh dunia, sepertiga terbuang dalam rantai pasokan makanan. Tetapi kemasan polistiren dapat mengurangi kasus makanan terbuang dengan melindungi dan menjaga keawetan makanan selama perjalanannya dari usaha pertanian sampai disajikan di meja makan. Wah, banyak banget ya manfaat penggunaan styrofoam. Pertama itu adalah mengandung benzena. Styrofoam ini menggunakan plastik sebagai salah satu komponennya, yaitu adalah benzen. Zat yang dihasilkan dari bahan bakar minyak merupakan 4 serangkai yang dapat menyebabkan timbulnya kanker itu sendiri di dalam tubuh manusia. Nah, ada benzena, toluena, entilbenzena, dan silena. Keempat serangkai itu bahkan sudah termasuk dalam daftar 100 toksikologi. WHO juga sudah melarang penggunaan styrofoam karena sangat merusak bagi kesehatan. Karena bisa dibayangkan ketika makanan tersebut dimasukkan ke dalam wadah styrofoam, ketika itu panas, takutnya benzena itu dapat masuk atau bermigrasi kepada makanan tersebut. Mengerikan banget ya. Yang kedua itu bersifat mikroplastik. Jadi masalah tentang sampah ini sangat berkaitannya dengan mikroplastik. Nah, termasuk styrofoam. Styrofoam itu nanti akan terurai menjadi mikroplastik. Ketika itu akan misalnya dibuang ke perairan, maka oleh ikan-ikan di sana akan dimakan. Ketika itu manusia juga memakan ikan.
dan takutnya benzena itu akan bermigrasi ke tubuh kita sendiri yang memakannya misalnya. Nah, ketika itu maka akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan lagi. Nah, saat itulah kita akan mengetahui bagaimana rusaknya tubuh kita ketika terdapat benzena dalam tubuh kita. Yang ketiga, sulit terurai. Jadi sampah styrofoam ini termasuk sampah yang sulit untuk terurai dan tidak mudah untuk didaur ulang. Jadi gak bisa nih didaur ulang itu, sedangkan sampah lain itu kan bisa didaur ulang. Pengecualiannya pada styrofoam yang tidak bisa didaur ulang. Sehingga ketika sampah ini menumpuk bagai gunung, maka sampah tersebut akan menyumbat perairan sehingga timbullah yang namanya banjir, meresahkan lingkungan dan timbulnya kerusakan pada ekosistem. Bahaya selanjutnya adalah penggunaan CFC pada styrofoam. Jadi styrofoam ini dapat menggunakan CFC sebagai bahan peniupnya. Nah, ketika itu CFC itu merupakan gas yang tidak beracun tapi mudah terbakar dan stabil. Saking stabilnya dapat terurai sampai 65 sampai 130 tahun. Sangat lama banget ya. Kemudian, apa sih hubungannya dengan pemanasan global? Nah, ternyata CFC ini dapat mengikis lapisan ozon gitu. Ketika sampai ke lapisan ozon tersebut akan mengikis sehingga suhu bumi itu akan meningkat. Ketika suhu bumi meningkat, sinar ultraviolet matahari akan terus menembus bumi yang bisa menimbulkan kanker, terutama kanker kulit ya. Nah, itu akan mengganggu kesehatan bagi manusia itu sendiri. Kembali lagi, ketika kita menimbulkan dampak kesehatan bagi kesehatan lingkungan, pokoknya berkesinambungan antara dampak ini. Dampak kesehatan maupun lingkungan pasti ada ketika kita menggunakan styrofoam. Itulah. Selanjutnya, penggunaan styrofoam berdasarkan survei. Jadi survei ini membantu kita semua untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penggunaan styrofoam di kalangan masyarakat. Apakah pernah, sering, atau tidak pernah sama sekali, dan bagaimana dampak yang didapat ketika kita menggunakan styrofoam. Nah, kita lanjut ya. Berdasarkan survei ini, pertanyaan pertama, apakah Anda pernah menggunakan styrofoam? Nah, 97% ini menjawab iya dan 3% tidak. Ini jelas mendekati hampir 100%. Jadi kebanyakan masyarakat itu pernah menggunakan styrofoam. Disadari atau tidak disadari, mereka pernah menggunakan styrofoam. Jadi kebanyakan masyarakat itu karena mungkin manfaatnya yang banyak, tapi mereka tuh tidak mengetahui bagaimana dampak negatifnya. Mereka hanya mengetahui manfaat positifnya saja. Nah, yang kedua, apakah sering Anda menggunakan styrofoam? Nah, yang menggunakan atau pernah menggunakan styrofoam ini, apakah sering atau tidak? Ternyata kebanyakan adalah iya. 63,6% adalah iya dan 36,4% adalah tidak. Jadi ini mungkin kebanyakannya ya banyak menggunakan styrofoam, dan sebagian 36,4% itu mungkin sudah menyadari bahwa styrofoam ini sangat berbahaya gitu, lebih mengetahui dan mencoba untuk menghindari styrofoam sehingga tidak sering menggunakannya. Dan yang ketiga adalah apakah Anda merasakan dampak penggunaan styrofoam? Nah, ini 56,9% sama 43,1%. Nah, 56 ini adalah iya dan 43,1% adalah tidak. Mungkin yang merasakan dampak penggunaan styrofoam ini adalah yang sering menggunakan dan pernah ya pastinya. Karena ketika sering menggunakan pasti mendapatkan dampak itu, entah dampak positif maupun dampak negatif, pasti dia menggunakan dampak tersebut bisa menjadi dampak negatif maupun positif. Dan yang ketiga dan yang selanjutnya itu adalah yang tidak, itu mungkin tidak pernah menggunakan styrofoam ataupun sering menggunakan styrofoam, tapi mereka tidak mendapatkan dampak karena tidak sering mungkin ya. Hingga survei yang terakhir, perlukah setiap makanan menggunakan styrofoam? Kebanyakan responden adalah tidak. Mereka menyadari bahwa styrofoam ini bahaya bagi masyarakat, bahaya bagi lingkungan, apalagi bagi kesehatan tubuh itu sendiri. Kemudian tidak dapat didaur ulang. Mereka menyadari bahwa dampak negatif dari styrofoam itu. Kemudian ada juga yang berkomentar iya, karena mungkin mereka menyadari itu adalah ekonomis, mudah didapat itu ya, itu untuk pedagang.
karena pedagang itu sangat mencari yang ekonomis dan praktis dan mudah juga. Nah, responnya adalah seperti itu. Kebanyakan respon tetapi adalah tidak. Sebagian kecil bisa jadi 1% itu adalah iya. Nah, jadi kebanyakan dari survei itu adalah mereka tuh banyak menggunakan styrofoam dan pernah gitu ya. Tetapi mereka itu juga mengetahui bahwa dampak dari styrofoam itu adalah sangat-sangat merugikan bagi semua kalangan gitu. Semua lingkungan, baik lingkungan maupun manusia itu sendiri. Kesimpulannya adalah styrofoam ini banyak mengganggu kesehatan dan mengandung bahan-bahan berbahaya yang menimbulkan pemanasan global, seperti menipisnya lapisan ozon dan suhu bumi meningkat. Itu sebabnya kita harus menghindari bagaimanapun caranya untuk tidak menggunakan styrofoam. Kesimpulannya adalah styrofoam ini banyak mengganggu kesehatan dan mengandung bahan-bahan berbahaya yang menimbulkan pemanasan global, seperti menipisnya lapisan ozon dan suhu bumi meningkat. Itu sebabnya kita harus menghindari bagaimanapun caranya untuk tidak menggunakan styrofoam. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.